Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bolo Konco, temannya Mas Ustadz semuanya. Kita kembali lagi ke segmentasi filosofi Jawa yang akan kita lihat nilai-nilainya dan kita kaji bersama bahwasannya korelasi antara pitutur luhur, ya, perilaku, tindak tanduk, ternyata banyak sekali berkesesuaian dengan ajaran-ajaran agama Islam yang sangat mendasar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu quotes atau satu arahan dari pitutur Jawa ini mengenai hidup yang mapan secara batin. Nah, kan biasanya kita memandang sebuah kemapanan ini dengan adanya unsur-unsur tertentu, bisa disebut sebagai hidup yang nyaman, rumah yang mewah, mobil yang bagus, motor banyak gitu kan. Tetapi ternyata salah satu hal yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana kita dilatih untuk tidak mudah merasa kecewa. Kita tidak mudah untuk merasa patah meskipun usaha kita belum berbuah. Nah, ini cukup bagus, coba saya bacakan. Lamun kelangan ora gegetun, ya, trimo mawi pasrah. Sejatinya kalau kita kelangan, ya, kehilangan sesuatu tidak perlu gegetun. Getun ini yang merasa nyesel, ya, merasa aduh kehilangan banget gitu. Trimo mawi pasrah, maka pasrah. Pasrah dalam konsep Islam juga bisa disebut dengan istilah tawakal. Tentu bahwasannya pasrah ini bukan hanya menunggu, ya, menunggu dioper bola gitu. Tetapi terima pasrah ini bukan mandek, artinya bukan berhenti, tapi tetap bersikap gigih. Lalu ketika sudah melakukan usaha dengan semaksimal mungkin, baru setelah itu kita gantungkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kalau kita percaya betul dengan perhitungan yang sudah kita buat, kita percaya betul dengan teman-teman yang akan mensupport kita, sewaktu-waktu datang pengkhianatan, sewaktu-waktu datang yang namanya takdir lebih dulu untuk menunda kesuksesan kita, maka kita akan hancur lebur perasaan kita. Maka dari itu, terima mawi pasrah, ya, pasrahlah. Dan di sini yang dilihat adalah bahwa dalam buku yang saya catat ini juga tidak gerundel. Nah, gerundel ini ngedumel, ya. Nerima ngomongnya tapi wah, ngeluh terus. Nah, tidak bisa seperti itu. Pokoknya tetap bertindak, bangkit lagi, dikurangi grundelnya. Karena apa? Ono dino ono upo, opah mama. Di mana ada hari, pasti situ ada rezeki. Ya, tidak mungkin pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengabaikan hambanya yang masih hidup, tidak mungkin. Karena janjinya di dalam Al-Quran adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pasti setiap makhluk itu dan bahkan hewan yang melata pun semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah. Yang terpenting adalah kita melakukan segala sesuatu itu dengan cara yang baik dan cara yang benar. Lalu perasaan neriman, perasaan untuk mampu mensyukuri segala sesuatu yang kita punya, itulah sejatinya di mana kita menjadi pribadi yang merdeka. Karena kebahagiaan kita tidak terikat dengan apapun. Masa kita mau bahagia harus punya Lamborghini dulu, kan susah. Masa kita mau bahagia harus punya gaji 2 digit dulu, repot. Apakah harta itu berguna? Pasti berguna. Apakah penting? Pasti penting. Tetapi cara untuk menuju menjadi pribadi yang menerima dan bersyukur atas segala apa yang kita punya tidak harus itu. Kita bisa melatih diri kita untuk menerima hal-hal yang demikian. Dan ini menjadi satu hal yang cukup bagus karena selaras dengan pesan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyampaikan, sebetulnya kita itu tidak betul-betul kehilangan ketika gagal. Karena kita mendapatkan 2 hal dalam setiap sesuatu yang kita coba lakukan. Jika berhasil dan mendapatkan kemanfaatan, maka kita akan mendapatkan rasa kebahagiaan karena telah berhasil. Tapi kalau usaha kita, upaya kita, sesuatu yang kita coba belum berhasil, maka kata Imam Ghazali, kita bukan hanya mendapatkan kegagalan, tetapi kita juga mendapatkan kebijaksanaan. Yang dimana kebijaksanaan ini akan membuat kita
mengukur lebih jauh melalui pengalaman, mempersiapkan lebih matang melalui pengalaman. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disesalkan. Semuanya hanya perkara waktu yang akan mengambil gilirannya nanti. Maka dari itu, pasrah di sini bukan pasrah yang artinya menyerah atau berpangku tangan, tetapi mundur beberapa langkah untuk melesat dalam sekian ribu langkah ke depan, menyusun strategi, menyusun kemauan, dan kita menata hati tentu saja. Ya, terakhir ada istilah golek pangan sewu dalane, ya. Nyari makan, nyari rezeki, nyari sesuatu itu ada banyak cara. Sehingga di sini adalah tuntutan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang kreatif, tindakan-tindakan yang penuh ide dan gagasan, sehingga tidak monoton. Kita coba berbagai macam cara, sebagaimana pesan Nabi, harik yadak tajidil barokah. Pokoknya gerak dulu, jalan dulu. Nanti akan ada keberkahannya. Keberkahannya itu seperti apa? Bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Kalau misalkan kita melakukan pekerjaan tertentu, berkahnya bisa punya teman, bukan hanya gaji aja, punya teman yang baik, punya pengalaman baru, belajar dari kesalahan, belajar menjadi anggota, bahkan nanti kalau sudah berpengalaman kita belajar juga menjadi pemimpin. Ini yang namanya keberkahan. Diberikan satu, dijalani dengan baik, disyukuri, nanti akan dapat lagi yang lain. Karena boleh jadi begini, sobat, sahabat, bolo konco, kita hari ini mendapatkan ujian banyak, misalkan ujian seperti kekurangan harta dan lain sebagainya, karena Allah tahu. Bukan Allah nggak pengen kita kaya, bukan. Tetapi Allah tahu kita belum siap menerima amanah dalam bentuk kekayaan. Kita belum siap menerima amanah dari Allah berupa keberhasilan. Kita belum siap menerima amanah dari Allah berupa kesuksesan. Sehingga kita masih diuji dulu. Kalaupun kita nanti sudah siap dan kita sudah berhasil, pasti akan ada ujian yang lain. Maka, ya, lamun kelangan, ojo gegetun. Kalaupun nanti kita akan mendapatkan kehilangan lagi, ujian lagi, jangan gegetun. Jangan mudah cemberut. Jangan mudah merasa, wah, pokoknya dunia sudah seolah-olah berhenti gitu. Tapi, teruslah optimis, membangun semangat, karena yang bisa merawat jiwa dan hati kita, yang paling utama adalah diri kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.